Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita semua yang merindukan cahaya petunjuknya. Wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari makna di balik derasnya, air yang mengalir dan gemuruh, hujan yang turun dari langit, marilah kita duduk sejenak dalam tafakur, yang hening untuk mendengarkan apa yang Al-Quran bisikkan tentang bencana banjir, bukan untuk sekadar menunjuk sebab di permukaan, tetapi untuk menyelami hikmah di kedalaman. Sebab Al-Quran tidak pernah berbicara hanya pada satu lapis realitas, melainkan menghadirkan pandangan yang menyatukan langit dan bumi, lahir dan batin, sebab kasat mata dan sebab batinnya, dalam satu jalinan makna yang mengajak manusia pulang kepada Tuhannya. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang air, ia tidak hanya menyebut cairan yang mengalir, tetapi menyebut rahmat, ujian, peringatan, kehidupan dan juga azab, sebagaimana satu unsur bisa memeluk dua wajah sekaligus tergantung kepada siapa ia diturunkan dan dalam keadaan apa. Dan disinilah Al-Quran mengajarkan kita cara membaca peristiwa bukan sekadar dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang bening. Al-Quran mula-mula menegaskan bahwa air adalah sumber kehidupan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, sehingga banjir tidak pernah dipisahkan dari kemuliaan air sebagai ciptaan Allah, sebab yang menghancurkan bukanlah air itu sendiri, melainkan keadaan manusia yang seringkali mengkhianati amanah dalam mengelola bumi. Dan oleh karena itu ketika Al-Quran menyinggung bencana, ia tidak berhenti pada fenomena, melainkan mengaitkannya dengan sikap manusia sebagai khalifah, dan disitulah kita diarahkan untuk membaca musibah sebagai cermin. Al-Quran menghadirkan kisah agung Nabi Nuh alaihi salam sebagai rujukan utama tentang banjir, bukan sekadar cerita sejarah, melainkan peta batin bagi generasi yang datang setelahnya. Suatu kaum yang diberi peringatan bertahun-tahun, namun menutup telinga dan hati, menertawakan kebenaran, mematuhi para pembesar yang menipu mereka dengan janji palsu dunia, sehingga puncaknya, ketika langit dan bumi diperintah untuk melepaskan simpanannya, air turun dari atas dan memancar dari bawah. Sebuah banjir yang tidak sekadar menyapu tanah, tetapi menyapu kesombongan. Dalam kisah itu Al-Quran mengajarkan bahwa banjir dapat menjadi bentuk sanksi ilahi ketika kesyirikan, kezaliman dan keingkaran telah mencapai titik kulminasi dan tidak lagi tersisa ruang untuk perbaikan, kecuali dengan pukulan, kesadaran yang mengguncang. Namun Al-Quran juga menegaskan bahwa Allah tidak menzalimi manusia. Manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Artinya bencana bukanlah kebencian Tuhan yang tiba-tiba, melainkan rangkaian akibat dari pilihan-pilihan yang diabaikan manusia terhadap peringatannya. Di tempat lain, Al-Quran menyebutkan berbagai umat terdahulu yang ditimpa azab dengan cara yang berbeda. Ada yang dengan angin, suara dahsyat, gempa dan juga air, sehingga kita memahami satu prinsip bahwa Allah Maha bijaksana dalam menurunkan cobaan sesuai dengan keadaan kaumnya. Seakan alam semesta menjadi alat didik ilahi untuk mengembalikan manusia kepada kejujurannya sebagai hamba. Tetapi Al-Quran tidak hanya bicara tentang kaum yang dibinasakan, ia juga berbicara tentang orang-orang beriman yang diuji, karena tidak setiap banjir adalah azab pemusnah. Ada pula banjir yang menjadi ujian pengangkat derajat, penjernih dosa, dan pembuka pintu tobat, seperti emas yang dimurnikan oleh api, demikian pula jiwa dimurnikan oleh ujian. Maka sebab banjir menurut Al-Quran tidak tunggal dan sederhana, melainkan berlapis-lapis secara spiritual. Banjir dapat menjadi peringatan atas kelalaian, kesyirikan, merajalelanya maksiat, dan rusaknya keadilan. Secara moral, ia seringkali menjadi cermin bagi kerakusan, ketidakpedulian terhadap sesama, dan hancurnya nilai amanah. Secara sosial, ia mengingatkan akibat dari sistem yang menindas, meminggirkan dan melestarikan kebohongan, dan secara kosmik, ia adalah bagian dari sunatullah, hukum keseimbangan yang Allah tetapkan agar manusia sadar bahwa mereka bukan penguasa mutlak, melainkan tamu yang diberi waktu. Al-Quran berulang kali mengecam fasad, fil ard, kerusakan di muka bumi sebagai sebab turunnya kesempitan termasuk bencana, dan kerusakan ini bukan hanya lingkungan yang ditebangi, sungai yang dikotori, dan gunung yang dilukai, melainkan juga kerusakan akhlak, sebab rusaknya batin manusia pasti memancar menjadi rusaknya bumi yang mereka kelola, bagai cermin yang memantulkan isi hati ke lanskap kehidupan. Ketika keadilan ditinggalkan, amanah dihianati, keserakahan dijadikan agama baru,
maka alam seakan bicara dengan bahasa yang keras. Bukan karena ia murka, melainkan karena ia tunduk kepada perintah Tuhannya untuk menegur manusia yang lupa. Al-Quran juga menyinggung bahwa doa dapat menahan atau mendatangkan hujan, bahwa istighfar dan tobat membuka pintu langit, sehingga sebab banjir pun tidak terputus dari hubungan manusia dengan Allah, sebab langit tidak sekadar awan, melainkan juga ruang rahmat. Jika Allah berkehendak menurunkan hujan sebagai rahmat, maka ia menumbuhkan, menyejukkan, menghidupkan. Tetapi jika manusia menutup pintu rahmat dengan dosa dan kezaliman, maka hujan dapat berubah menjadi ujian yang berat. Dan inilah yang membuat seorang mukmin tidak memandang bencana hanya dengan statistik, tetapi dengan tasbih, tidak meresponnya hanya dengan alat berat, tetapi dengan doa yang berat maknanya. Meskipun demikian, Al-Quran tidak mengajarkan kita untuk menuduh setiap korban sebagai pendosa, karena keadilan Allah jauh di atas tuduhan manusia, dan hikmahnya tidak selalu terbaca oleh nalar yang terburu-buru. Sebab seringkali orang-orang saleh pun diuji agar dunia tahu bahwa iman bukan tiket kebal musibah, melainkan kompas dalam musibah. Oleh karena itu, sikap Al-Quran yang seimbang mengajarkan kita 3 hal ketika melihat banjir. Pertama, muhasabah. Apakah ini teguran agar kita kembali? Kedua, empati. Apakah ini saatnya mengulurkan tangan bukan mengangkat jari? Dan ketiga, ikhtiar. Apakah kita telah sungguh-sungguh menjaga bumi sebagai amanah? Al-Quran mengingatkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah, wakil Allah untuk memakmurkan, bukan merusak, sehingga setiap banjir yang dipicu oleh ulah manusia, penyempitan sungai, perusakan hutan, pembangunan serampangan menjadi bagian dari dosa kolektif yang harus ditobati secara kolektif. Sebab bumi yang sakit memerlukan dokter bernama kesadaran. Dalam nada rohani, banjir juga bisa dibaca sebagai simbol. Ketika air meluap, itu mengajarkan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dibendung oleh kesombongan. Ketika rumah hanyut, itu mengingatkan bahwa tidak ada tempat tinggal yang kekal selain di sisi Allah. Ketika harta rusak, itu menegaskan bahwa yang kekal hanya amal. Ketika keluarga terpisah, itu membangunkan kita bahwa pertemuan sejati ada di akhirat. Dan ketika nyawa melayang, itu adalah azan paling keras bahwa dunia hanyalah jembatan. Al-Quran mengajak kita agar membaca tanda-tanda Allah di alam ayat kauniyah, sebagaimana kita membaca ayat-ayat dalam mushaf ayat kauliyah, sebab keduanya berasal dari pena yang sama, dan barang siapa cerdas membacanya, ia akan menemukan harmoni antara sains dan iman, bukan pertentangan. Sebab itu, memahami banjir menurut Al-Quran tidak berarti menafikan ilmu tentang curah hujan, topografi, dan tata kota, melainkan menempatkannya dalam bingkai tauhid agar sains menjadi sujud dan iman menjadi cerdas. Dan disinilah Al-Quran mengajak kita naik satu tingkat, dari mengeluh menjadi merenung, dari marah menjadi sadar, dari menuntut menjadi bertaubat, dari takut menjadi tawakal. Jika banjir adalah bahasa, maka Al-Quran mengajari kita cara menerjemahkannya. Ia berkata, kembalilah, beramallah, ringankan beban orang lain, bersihkan hati, rawat bumi, bangun keadilan, jangan zalimi, jangan sombong, dan ingat kematian lebih dekat dari jadwal cuaca. Betapa lembut sebenarnya pesan ini, meski ia datang dengan suara yang keras, sebab sifat Allah adalah maha pengasih sebelum maha menghukum, sehingga setiap tetes yang jatuh, meski membanjiri, tetap mungkin menjadi rahmat bagi jiwa yang berserah. Al-Quran juga menanamkan harapan. Setelah banjir Nabi Nuh, bumi kembali dihijaukan, umat beriman diselamatkan, dan perjanjian kehidupan dimulai kembali, seakan Allah berfirman bahwa setelah kelelahan akan ada kelapangan, setelah gelap ada fajar, setelah air surut ada tanah untuk sujud, sehingga seorang mukmin tidak berlama-lama tenggelam dalam putus asa, sebab putus asa bukan sifat orang yang mengenal Rabb-nya. Akhirnya, sebab banjir menurut Al-Quran bukanlah satu kalimat, melainkan satu kitab. Ia bicara tentang dosa dan doa, tentang merusak dan memperbaiki, tentang lupa dan kembali, tentang azab dan rahmat, tentang akhirat yang terus mengetuk pintu dunia, dan tentang cinta Tuhan yang sering menyamar sebagai peringatan agar kita tidak binasa oleh kelalaian kita sendiri. Maka marilah kita pulang kepada Allah dengan tobat yang jujur, dengan amal yang bersih, dengan kepedulian yang nyata, dengan perbaikan yang berkelanjutan, dan dengan doa yang tidak pernah lelah, sebab bumi yang basah oleh air membutuhkan jiwa yang basah oleh zikir. Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang membaca tanda-Mu dengan khusyuk, yang mengambil pelajaran dengan rendah hati, yang bangkit dari ujian dengan iman,
yang memakmurkan bumi dengan amanah, yang menguatkan sesama dengan kasih, dan yang pulang kepadamu dengan wajah berseri, bukan tertunduk oleh penyesalan. Wa akhirud da'wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga tulisan ini menjadi setetes cahaya di tengah riak kehidupan, dan jika engkau merasakan manfaatnya, jangan simpan sendiri. Bagikanlah agar menjadi amal jariah, dan dukunglah dengan subscribe dan share, agar dakwah kebaikan ini terus mengalir seperti air hujan yang membawa kehidupan, bukan kehancuran.